orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Salam. Aduh, habis tahun baru. Suaranya pelan sekali. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki tahun 2023. Tentunya dengan sukacita, saudaraku, amin. Ya, kita semangat ya tahun 2023. Berkat Tuhan yang luar biasa akan tercurah buat kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita yang kedua. Kita akan baca firman Tuhan di Yesaya 63. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kita akan imani firman ini. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Tuhan, terima kasih
Kami bersyukur buat hari ini. Kami memasuki tahun 2023. Kami boleh ada saat ini hanya kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan, perbuatan tangan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menuntun kami memasuki menjalani tahun 2023 dengan heran dan luar biasa. Kami akan menjadi pemenang dan pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu boleh datang kepada Engkau dengan hati yang bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami yang kedua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mau masuk di tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Boleh lihat kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, katakan selamat tahun baru. Wow, it's good. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, dan yang ada di rumah untuk siaran tunda yang ada. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa kita deklarasikan apa yang menjadi deklarasi DNA kita. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, dan 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan lagi. Ayo kita masuk dengan hati bersyukur. Kita tenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan, dan kita ingat kebaikan-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Karena banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur, menaikkan pujian dan sembah. Ini kami, anak-anak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan bersama-sama, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna. Yes, Lord. Nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku.
Katakan. Hanya Dialah Kau berdua dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan. Terjadi di hidup. Kau Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna. Nyata bagi kami. Boleh angkat tangan kita bersama-sama katakan, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur lebih lagi nyatakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ayo sama-sama sembah hati kita. Oh ya Rabbana Syakara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabbana Kana Rabbaya Rabbana Syanda Rabba. Dengan iman kami percaya Tuhan, bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan melalui segalanya. Ayo kita katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Engkau selalu hadir Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu. Ayo dengan iman serukan, Kaulah, 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 hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Yes Lord. di dalam hidup. Bersyukur. Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayo nyata. Ku Bersyukur angkat tangan
pandang wajahnya, katakan kami bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Tuhan, Tuhan. Ayo sembah Tuhan bersama-sama. 1-2 menit ini mengucap syukur. Oh ria rabana kana rabaya rabana syandana. Ayo ucapkan syukur dengan katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat istri, buat suami, buat ayah, buat ibu, buat kakak, buat adik kami. Terima kasih buat pekerjaan, usaha, layanan. Terima kasih buat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih buat pendidikan, sekolah, kuliah, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat teman-teman sahabat yang ada di sekeliling kami. Terima kasih buat keluarga besar kami. Terima kasih buat perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat terobosan. Terima kasih buat berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Come on, lebih lagi dengan ucapan syukur. Ya, dengan ucapan syukur kita membuka setiap pintu-pintu yang tertutup di awal 2023 ini. Mari doa, ucap syukur. Dengan sikap hati yang bersyukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membuka segala sesuatu yang Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sikap hati yang benar kami datang di hadapan-Mu, membawa korban syukur. Katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ayo berikan ucapan syukur dengan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, yang bersyukur dan bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kurang Bapak Saudara. Sorakan haleluya. Yang excited masuk 2023 bersama Tuhan, katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Silau. Na 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 na.
Bapak Ibu Saudara ya. Sebab namamu banyak bagi, bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Boleh tangan kita mengangkat kepada Tuhan. Ayo katakan sekali lagi Bapak Saudara. Tanganku, amin, bersyukuri. Lompatnya jangan tangguh-tangguh ya Bapak Saudara ya. Kakiku ya, sabra. Sekali lagi. Tanganku, tanganku angkat padamu. Rahmat yang kau beri, kaki kompak sebab rahmatmu. Boleh sambil lambaikan tangan. Bersyukurlah, bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Silau, na-na-na, 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 suaranya lebih lagi. Boleh angkat tangan ya Bapak Saudara ya. Haleluya, kibarkan siapa Bapak Saudara? Yesus Raja. Boleh sambil lambaikan ke kiri, ke kanan. Iyo. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, boleh sorakan haleluya.
Kita doa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh ya Rabbalash. Ya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan atas hadirat dan lawatan-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami bisa melewati tahun 2022 dengan sukacita yang luar biasa. Dan tahun 2023 kami percaya kami bangkit dan menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Paniko Notora Harjo. Oh Tuhan, Engkau terus yang memberikan dia hikmat Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan dia hikmat yang daripada-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, turun atas Gembala kami Bapak di dalam nama Yesus. Terlebih juga kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, anak mantu dan cucunya, tim pastoral di gereja kami, Karayon kami Pak Samuel Harnadi, cabang Ranti dan gereja kami Pak Jonathan Pasilan beserta wakilnya Bapak, bahkan gembala-gembala kul kabit-kabit Tuhan, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Bapak, hamba-hamba-Mu ini Bapak, urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tambahkan hikmat kuasa, otoritas surgawi turun atas mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami, dari daerah hingga ke pusat, dari Sabang sampai Merauke, aparat pemerintahan kami Tuhan, berikan mereka terus roh yang takut Tuhan dalam melakukan tugas-tugas mereka, agar mereka dapat memberikan yang terbaik, ada kebenaran, kejujuran, keadilan dalam setiap apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Terlebih kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo Maruf Amin Tuhan. Engkau terus yang memberikan dia hikmat, urapan Tuhan, kebijaksanaan, pewahyuan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini untuk lebih baik lagi, lebih maju di dalam nama Yesus. Engkau berikan dia kuasa-Mu Tuhan Yesus, agar dia memimpin ini dengan baik di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia Bapak, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepadamu Bapak, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Berikan mereka terus roh yang takut Tuhan dalam setiap langkah-langkah mereka Bapak. Engkau pakai mereka lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bahkan Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sudah datang di siang hari ini Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan dan doa yang mereka harapkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyertai, melindungi mereka. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka terus roh yang selalu menyala-nyala. Bangkitkan iman mereka lebih lagi kepadamu Tuhan, untuk terus mengandalkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, yang sakit Tuhan, Engkau yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang terikat Tuhan Engkau lepaskan, bahkan yang terbeban Tuhan Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah kami ini di tempat ini Bapa. Kami percaya ibadah kami yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan dapat melakukan perjamuan kudus Tuhan. Engkau yang memberkati kami, memulihkan kami, menyertai kami, bahkan memberkati setiap apa yang kami lakukan di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow. Yang merasakan sukacita dan hadirat Tuhan, sekali lagi dong beri tepuk tangannya buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara di dalam amplop yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Cuman ada info sebentar, kalau Bapak Ibu Saudara terima satu amplop putih, yaitu namanya adalah persembahan sulung. Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu Saudara bisa dipersiapkan. Jadi amplopnya bisa dibawa pulang dulu, doakan dulu berapa yang ingin diberikan sebagai persembahan sulung di dalam tahun 2023 ini. Nanti di minggu depan atau di dalam bulan Januari ini Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya bersama-sama di setiap minggunya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara doakan di rumah, langsung bawa dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan iman
ucapan syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya mengundang untuk Asyir Kolektan. Dan sembari nanti Bapak Ibu Saudara, Asyir Kolektan mengedarkan kantong persembahan, nanti akan diedarkan juga gulungan door prize gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada 5 orang yang beruntung dari sekian banyak ini gitu ya. Semua dapat. Tenang, yang ibadah 1 tadi tetap dapat lagi ibadah 2. Siapa tahu beruntung kan ya. Gitu. Jadi semua dapat, jadi semua pengerja semua ikutan. Tapi benar Ibu, benar sekali. Tapi yang udah dapat di ibadah pertama, di ibadah kedua nanti privilege dia akan kasih ke siapa gitu. Gitu ya Bapak Saudara ya. Jadi Bapak Saudara doa dari sekarang. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, itu saja Bapak Saudara pengumumannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terus ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami terus di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan hidup kami terus melekat kepadamu, menghasilkan banyak buahnya. Dan biarlah Tuhan kemuliaan hanya bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sebelum sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dari awal Bapak Saudara, yuk sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, ku katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang. Boleh lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku mau selalu bersyukur. Makasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Wow. Haleluya. Kebaikan Tuhan terus kita alami
Dan seperti biasa di ibadah tahun baru Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mendengarkan kesaksian. Tapi sebelum itu, mungkin tadi ada yang belum mendapatkan gulungan, boleh angkat tangannya. Gulungan door prize tadi sudah dapat semua? Oke. Sudah ya? Oke. Saya akan mengundang Ibu Lili. Wow, sebagai seorang ibu yang luar biasa yang akan memberikan kesaksian. Ini pengerja WBI yang luar biasa dan teman Ibu Gembala yang luar biasa. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Silakan Ibu Lili. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Gem atas kesempatan yang telah berikan buat saya siang ini. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan anak-anak saya sampai hari ini. Saya asal mulanya dari keluarga Konghucu. Kami bukan lahir dari agama Kristen, tapi kami lahir dari agama Konghucu. Dan saat saya bertemu dengan suami saya pada tahun 92, saat kami memasuki pernikahan, tapi saya mau bercerita sedikit. Papa saya dulu adalah seorang paranormal atau dukun. Dan setelah papa saya meninggal, saya mau dijadikan pengganti. Tapi saya menolak, saya lari ke Jakarta karena saya orang kampung, saya dari Bangka, Sumatera. Tapi saya menolak, saya datang merantau ke Jakarta, saya tidak mau. Singkat cerita, saya bertemu dengan suami saya dan kami berencana nikah. Tapi memang iblis tidak bisa melepaskan kita. Dan saya mau tetap dijadikan sebagai pengganti papa saya. Saya saat itu sakit sangat parah sekali. Dan saya bertemu dengan seorang hamba membawa saya ke jalan yang benar dan saya diselamatkan dan saya terima Tuhan Yesus. Dan saya dengan calon suami saya waktu itu kami sepakat menerima Tuhan Yesus dan lahir baru pada saat tahun 93 kami menerima Tuhan Yesus dan kami dibaptis dan kami lahir baru. Setelah saya menikah dengan suami saya, singkat cerita, di tahun 2010 saya sangat kecewa sama Tuhan. 1 Oktober suami saya divonis kanker stadium 2. Setelah tidak lama saya membawa berobat ke sana kemari. Tuhan punya rencana. Tuhan manggil suami saya pada 1 Oktober divonis kanker stadium 2, tapi 1 November suami saya dipanggil pulang. Dengan yang saya masih muda, anak-anak saya masih kecil. Saya berontak, saya marah pada Tuhan. Kenapa? Mengapa? Itu yang selalu keluar dari mulut bibir saya. Mengapa? Kenapa? Saya marah pada Tuhan. Saya mau berkata, saya waktu itu bukan jemaat di sini. Saya dan suami saya adalah jemaat di Gia Pegangsaan Cikini. Kami sudah pelayanan juga. Saya pada saat suami saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, saya marah pada Tuhan. Saya tidak mau bergereja. Saya tidak mau pelayanan. Setiap hari saya bersungut. Saya di dalam kamar. Saya tidak mau keluar. Saya tidak mau tahu apa-apa. Saya cuma bilang, saya mau mati. Karena saya adalah seorang ibu rumah tangga waktu itu. Waktu itu suami saya punya usaha kecilan. Tapi saya tidak mau, saya bilang saya mau mati ikut suami saya. Tapi puji Tuhan, kita punya Bapak yang dahsyat, Bapak yang baik. Dia mengirim hambanya, Bu Ida dengan teman-temannya pada saat itu. Pada saya bukan jemaat di sini. Saya dari Priapel, tidak ada yang satu pun datang pada saya. Itulah rencana Tuhan. Mereka datang, dia dukung doa dan pulihkan saya. Dan saat itu saya bangkit. Saya bilang, tapi saya tidak pelayanan. Tapi Tuhan melihat hati, bukan lihat kita. Saya tetap ibadah. Tapi ibadah saya kosong. Saya punya usaha waktu suami saya masih hidup. Kami tuh setiap minggu tutup.
kami sekeluarga bergereja pelayanan. Ada hari raya besar ibadah kami tutup. Kami tidak pernah lewatkan itu. Tapi saat suami saya tidak ada, saya berontak, saya marah, saya mulai lanjutkan usaha suami saya. Tapi saya bukannya beribadah sungguh. Saya setiap hari Minggu, hari besar raya saya buka. Otak saya waktu itu hanya cari duit. Tidak ada kosong, tidak ada hari untuk Tuhan. Ibadah cuma datang sekedar ibadah. Dan pada saat itu Tuhan sentil saya lebih parah lagi. Anak saya, Nathanael, dikasih satu penyakit yang sangat langka. Kalau orang mendengar rematik itu penyakit biasa. Tapi ini rematik dini yang sangat luar biasa. Anak saya digerogoti, seluruh tubuhnya persendiannya habis. Anak saya pada saat itu seperti tengkorak hidup. Tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur. Nangis, sakit. Dan saat itu saya tidak seperti manusia bebal lagi. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya berlutut, saya minta ampun pada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya bilang, saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya jual usaha saya. Dengan harga yang sangat rendah, saya tidak apa-apa. Saya mau menyelamatkan anak saya dan keluarga saya. Di saat itulah saya melihat kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Anak saya divonis sakit penyakit ini akan minum obat sampai tua. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Anak saya berkata, saya sudah sembuh. Saya tidak akan minum obat-obat lagi. Puji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Bukan fisiknya yang dipulihkan. Seluruh hidup anak-anak saya dipulihkan. Anak saya yang tadi beribadah, ya saya boleh bilang ibadahnya bohong. Ibadah sekedar ibadah. Tapi Tuhan pulihkan seluruh hidupnya. Anak saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan sampai hari ini anak saya melayani Tuhan. Semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Bukan hebat kami, bukan gagah kami, bukan doa hamba. Tapi karena Tuhan yang baik buat kami. Dan saya berdoa, saya punya kerinduan. Tuhan melihat kerinduan saya. Tuhan pakai anak-anak saya untuk pelayanan sampai hari ini. Dan puji Tuhan sekali, anak-anak kami bisa melayani sampai hari ini semua karena kasih karunia anugerah dari Tuhan. Dan saya sangat bersyukur berkat dukungan dari Ibu Gembala dan teman-teman WBI. Saya beribadah dengan ibu-ibu WBI setiap Rabu. Kami bersyukur semua karena dukungan doa dari teman-teman bisa hari ini berdiri sampai saat ini. Dan saya juga bersyukur pada tahun Natal kemarin saya mendapatkan kado yang terindah dari Tuhan Yesus. Saudara saya, adik saya hari ini bisa beribadah bersama saya di tempat ini. Puji Tuhan, semua karena kasih kemurahan, keanugerah Tuhan. Bukan kami yang hebat. Mari kita bangkit, jadilah pemenang buat keluarga kita, buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tetap di situ Ibu Lili, silakan Bu Gembala. Puji Tuhan, shalom saudara. Saudara diberkati dengan kesaksian ini. Amin. Ya, jadi itulah bukti nyata kita tidak cerita bohong bahwa di antara kita banyak sekali yang sudah muncul sebagai pemenang. Ya, tadi pagi Pak Christopher luar biasa kesaksian disembuhkan dan banyak hal yang dipulihkan keluarganya. Ya, hari ini kita mendengar ibu ini sudah menjanda berapa tahun Bu? 12 tahun baru 12 tahun. Saya masih lebih lama ya. Ya, luar biasa kehidupannya, terus bertekun di dalam Tuhan dan akhirnya Tuhan membuat seluruh keluarganya
menjadi sukacita besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya panggil anak-anaknya untuk kita boleh berdoa. Ada Sasa? Ada? Ya, terus ini Nathan yang disaksikan tadi, maju ke sini. Ini Nathan, apa itu, di media kita luar biasa. Ini all round ya. Bisa usher, bisa media, mungkin nanti singer juga, BL. Terus saya undang juga adik tadi, siapa? Ibu Eli ya? Eli, boleh? Nah, Ibu Eli ini luar biasa ya. Belum lama ya, berapa bulan ini jawaban daripada doa Ibu Lili boleh kembali kepada Tuhan dan berada bersama-sama di tempat ini. Luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena itu jangan ada yang kendor sedikit pun di dalam mengiring Tuhan. Masalah segala macam pasti datang ada. Tetapi kalau kita bertekun terus di dalam Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita semua. Mari kita bangkit berdiri, alahkan tangan kita kepada keluarga ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menjadikan engkau terus alat Tuhan, menuai banyak jiwa-jiwa, memulihkan keluarga-keluarga yang terluka, yang keluarga-keluarga yang menjauh daripada Tuhan. Seluruh keluargamu dipakai oleh Tuhan. Engkau juga Eli, biarlah engkau menjadi berkat bagi teman-temanmu dimanapun engkau berada. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Selesaikan amanat Tuhan hari ini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Satu kesaksian luar biasa. Thank you. Keluarga daripada Ibu Lili. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menopang. Saya undang ya. Ada penyerahan anak. Ada satu anak akan diserahkan kepada Tuhan pada hari ini. Citro Tobias Sirilo Hutagalung. Dari ayahnya Yosua Hutagalung dan ibunya Temi Octavia. Itu omanya yang moto di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Mari arahkan sekali lagi tangan kita kepada Citro Tobias Tobing. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan terus menumbuhkan engkau dengan sempurna. Karena tangan Tuhan menyertaimu, menjagaimu, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anakmu ini. Juga kakaknya, engkau terus sama-sama menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, engkau berkati kedua orang tuanya. Dan mereka boleh mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itulah yang terpenting di dalam kehidupan ini. Tuhan akan pakai seluruh keluargamu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang bersuka cita, sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorakan haleluya. Wow. Terima kasih. Selamat buat keluarga daripada Temi. Terima kasih untuk balas akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam firman Tuhan bersama-sama. Siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, jadi tanah yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat kekuatan Kau dalam hadir
angkat kedua tangan kita. Terima kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Boleh sambil makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan iman lagi katakan. Ku yakin. Oh, di sini. ku rasakan kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata kami rasakan hadirat kemenangan. Boy, sekali lagi dengan iman, dengan suara saja katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ayo sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang sudah bisa berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Ya Rabbana Syada. 1-2 menit ini berdoa apa yang menjadi pergumulan saudara. Berdoa dan yakin kemenangan sudah saudara terima. Come on. Huria Rabbana Kana Rabaya Syada Rabaya Rabbana Kana Rabaya Rabaya Rabaya. Huria Nada Rabbana Syekiriana Rabaya Rabaya. Kami yakin Tuhan, kami yakin Tuhan, Kau hadir. Kuasa yang tak terbatas itu hadir. Lawat setiap kami Tuhan. Uriana Rabaya Shekeriana Uriana Rabaya Shekeriana Uriana Rabaya Rabaya Shekeriana Rabaya Shadara. Tuhan, ini seruan kami. Tuhan, ini seruan kami. 2023, hamba terus bersama dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari terobosan kepada terobosan, dari mujizat kepada mujizat. Oh, Riana Rabatkan Rabaya Shekeriana. Come on, 1 menit again. 1 menit lagi, come on, Bapak Saudara. Huria Rabatkan Rabaya 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 Shekeriana. Open heaven, Lord, open heaven. Surga terbuka, kemenangan kami terima. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan yang terima kemenangan. Sorakan haleluya. Yang terima kemenangan, sorakan Yesus dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Wow, silakan duduk kembali Bapak Saudara, kita dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Gembala pembina kita Pak Niko, silakan. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru.
yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023 pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku,
mengharapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata, kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita
terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me, because you first loved me, because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum,
yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, jadi supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga.
Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Mari sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, shalom saudara diberkati. Mari kita melakukan firman ini dengan sungguh-sungguh. Memasuki tahun yang baru ini, di hari yang pertama ini, biarlah kita melangkah dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan anggap sepele setiap firman. Makin memasuki tahun yang baru, makin kita mendekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Ya, jangan kita tidak sepakat, saudara. Mari kita sepakat dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui apa yang sudah Tuhan peringatkan kepada kita. Dan oleh karena itu Tuhan berjanji pasti ada pembedaan antara orang-orang yang sepakat dengan Dia, yang menghargai dan menyembah kepada Tuhan, dengan orang-orang yang hidup semau gue walaupun dia Kristen. Oleh karena itu kita yakini hari pertama ini berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan semakin tahu, semakin menyatu dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya akan tambahkan satu ayat, Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Tuhan itu berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya kecuali kita yang tidak percaya. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita ulang sekali lagi. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan, ya dan amin. Yang kita sudah mendengar kesaksian nyata di antara kita, bukan di sono-sono, saudara. Di saat ini ya, kita bersama-sama teman-teman kita yang sudah mengalami dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau ditanya banyak sekali, siapa yang sudah menjadi pemenang-pemenang, saudara? Haleluya. Hampir semuanya. Ya, artinya kita keluar sebagai pemenang untuk kita masuk ke dalam surga bersama Tuhan nanti. Tadi dipesankan hanya orang yang menang yang bisa masuk ke surga. Siapa yang mau masuk ke surga harus jadi pemenang. Pemenang itu tidak hanya menang perang dengan tetangga gitu saudara ya. Tetapi kita peperangan roh hari-hari ini makin seru saudara. Ya, roh kegelapan, roh iblis itu menjebak kita dengan manis, bukan dengan menakutkan, tapi dengan manis. Oleh karena itu banyaklah intim dengan Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Satu ayat lagi, Mazmur 37 ayat 17 sampai 19. Haleluya. Ini ibadah kedua jadi boleh sampai sore dong ya. Enggak amin.
Ada door prize loh, jangan khawatir. Ya. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Terus Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sekali lagi mulai dan 1, 2, 3. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Amin. Ada hari kelaparan tapi kita tetap kenyang. Amin. Oleh karena itu jangan khawatir. Masuk 2023 kenyang terus saudara. Tapi jangan kegemukan juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Hari pertama dari tahun yang baru. Mari kita bersihkan hati ini seperti lembaran-lembaran yang putih bersih, supaya kita tulisi dengan tulisan-tulisan yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan supaya perjamuan kudus ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak terima itu sebagai suatu tradisi setiap awal bulan, tetapi benar-benar itu bermakna dalam kehidupan kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, katakan, nyanyikan satu lagu lama ini, jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Makasih Tuhan. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, makin hari engkau harus bisa makin merasakan arti kehadiran Tuhan, His presence. Karena itulah segala-galanya, melebihi segala hiburan di dunia ini, melebihi segala film apapun yang engkau suka. Akhirnya engkau tidak akan membutuhkan yang lain kecuali di hadirat Tuhan. Tidak hanya di kamar atau di gereja, dimanapun engkau berada, 24 jam undang hadirat Tuhan bersamamu untuk menuntun setiap langkah sekecil apapun, keputusan sekecil apapun. Libatkan hadirat Tuhan, Roh Kudusnya untuk menuntun kita, sehingga kita tidak akan salah di dalam melangkah, di dalam mengambil keputusan. Sangat penting di tahun ini saudara, biar kita mengerti langkah benar di hadapan Tuhan. Karena hanya yang benar yang akan terima pengurapan dan tuntunan Tuhan serta perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi, jalanmu tak terselami, dengan sungguh-sungguh saudara. Jalanmu tak terselami. Persiapkan hati saudara untuk terima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya.
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara bayara lawasi karabaya. Hadirat-Mu Tuhan ada di sini, menjamah setiap hati kami. Makin hari kami boleh makin intim dengan hadirat-Mu Bapa, sehingga itulah yang terpenting di dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau yang terpenting. Your presence is everything. Semuanya karena kehadiran-Mu saja kami boleh ada di dalam damai-Mu. Walaupun ada badai, walaupun ada masalah, walaupun ada banyak hal datang, tapi tetap pegang Yesus, Raja Damai, penasehat yang ajaib. Siapkan hatimu untuk jamahan Tuhan hari ini. Buka hati selebar-lebarnya agar Tuhan boleh menjamah dan memulihkan setiap hati yang luka, membebaskan engkau dari segala kepahitan, kekecewaan masa lalu. Ikatan-ikatan masa lalu dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan terima yang baru hari ini, hati yang baru, bahasa-bahasa yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru, keselamatan terus ada di dalam kehidupan kami. Dan terimalah tubuh dan darah Yesus hari ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
terima roti dan anggur? Kalau yang belum bisa angkat tangannya supaya dilayani. Sudah semuanya, mari kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkaulah keselamatan kami. Engkau jamah kami hari ini Tuhan. Di hari pertama tahun ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Agar langkah-langkah kami dituntun oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan segenap hidup kami mau nyatakan kita sudah masuki. Fokus kita sekarang adalah menjadi pemenang. Jangan pandang yang lalu. Apapun yang orang akan tuduhkan, katakan Yesus sudah membayar semuanya. Dan aku mau bangkit, jadilah pemenang dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. amin. Haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memberi
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberinya damai sejahtera-Nya. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu. Anak kami bawa pulang dalam rumah tangga kami. Dan terus kami berjanji untuk intim bersama dengan Engkau. Dan menjadi pemenang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara duduk kembali. Jangan beranjak kemana-mana dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh dibantu dari sebelah Asyir akan mengedarkan tempat nampan. Bapak Saudara yang tadi sudah mendapatkan gulung